Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan membacakan tugas saya, yaitu tentang memahami karakteristik peserta didik secara umum. Yang pertama, yaitu aspek fisik. Aspek fisik merupakan bagaimana mengenal karakteristik peserta didik dengan potensial fisik yang tidak hanya mengacu pada kondisi kesehatan fisik dan keberfungsian anggota tubuh atau kemampuan alat indrawi seperti penglihatan dan kemampuan pendengaran, tetapi juga berhubungan dengan proporsi pertumbuhan dan perkembangan fisik, postur tubuh yang dipengaruhi asupan gizi yang dikonsumsi, perkembangan dan keterampilan psikomotorik yang berhubungan dengan Howard Gardner, kecerdasan kinestis. 2. Aspek moral merupakan aspek perilaku atau sikap yang sering ditunjukkan peserta didik dari ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai sebuah respon, tindakan, atau perubahan yang dalam perspektif agama sering kita kenal dengan istilah akhlak, budi pekerti, susila. Sebagai contoh perilaku buruk atau mereka sudah bejat, mereka suka minum-minum keras dan mabuk-mabukan, bermain judi dan bermain perempuan. Sedangkan untuk bermoral baik ditunjukkan pada perilaku sopan, jujur, patuh, taat, yang untuk budaya timur seperti hormat pada orang yang lewat tutur bahasa yang lembut. Yang ketiga yaitu aspek spiritual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspek spiritual adalah berhubungan dengan bersifat kejiwaan. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Ciri utama dari kecerdasan spiritual ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Kecerdasan spiritual seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maupun menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan maupun mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhir seseorang mengerti akan makna hidupnya serta mengaitkan hubungannya dengan yang maha kuasa dan maha pencipta, tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh peserta didik. Yang keempat yaitu aspek intelektual. Aspek intelektual disebut juga tingkat kecerdasan peserta didik yang diukur dengan kemampuan kognitif dalam menyelesaikan masalah, menalar, dan berpikir logika berdasarkan faktual dan empirisnya, dengan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, tingkat pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Yang kelima adalah aspek sosial. Aspek sosial adalah berkenan dengan kemasyarakatan yang terbentuk
melalui proses interaksi dan komunikasi antara peserta didik dengan lingkungannya. Positifnya, perilaku aspek sosial ini dapat diamati bagaimana sifat dan sikap peserta didik. Ada kecenderungan peserta didik suka memperhatikan kepentingan umum, atau mungkin saja bisa peserta didik justru cenderung menghindari dari lingkungan sosialnya. Misalnya pekerjaannya secara kecenderungan sifat ke masyarakat yang positif lah yang harus ditumbuhkan dalam diri peserta didik sehingga tertanam kepedulian sosial yang baik. Yang keenam adalah aspek emosional. Aspek emosional, penulisan pengacauan pada pendapat menurut Skinner, seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behaviorisme, pandangan bahwa esensi kematangan emosional melibatkan kontrol emosi, yang berarti bahwa seseorang mampu memelihara perasaannya, dapat meredam emosinya, meredam balas dendam dalam kegelisahannya, tidak dapat mengubah moodnya, tidak mudah merubah pendiriannya. Kematangan emosional juga dapat dikatakan sebagai proses belajar mengembangkan cinta secara sempurna dan luas, di mana hal itu menjadi reaksi pilihan individu sehingga secara otomatis dapat mengubah emosi-emosi yang ada dalam diri manusia. Yang ketujuh adalah aspek kultural. Aspek kultural merupakan yang berhubungan dengan kebudayaan, suatu cara hidup yang berkembang dan yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakak, pakaian, bangunan, dan karya seni. Unsur budaya tersebut menjadikan karakteristik peserta didik bisa berbeda satu sama yang lain, sehingga ketika peserta didik berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga di lingkungan sekolahnya perlu menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, sebab mereka meyakini nilai-nilai yang ditanamkan oleh lingkungan keluarganya dan masyarakat di mana peserta didik hidup. Pengetahuan guru tentang kultur peserta didik, bawaan lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Apalagi jika peserta didik di sekolah terdiri dari kelompok masyarakat yang heterogen, maka guru dituntut untuk mampu menyesuaikan atau membawa ke dalam kultur belajar kondusif agar kultur bawaannya sehingga membuat peserta didik secara nyaman dan sadar akan mendapatkan kesempatan belajar yang sama, terhindar dari diskriminatif. Sekian dan terima kasih.